Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan komik Magic Emperor-nya. Di part sebelumnya kita sudah mendengarkan pelarian dari Chu Bijun serta bawahannya ke tempat keluarga Luo dengan selamat tentunya. Nah, di part kali ini kita akan banyak sekali melompat-lompat tempat dan juga adegan. Semoga yang mendengarkan gak pusing ya. Dan semoga gak mabuk perjalanan karena nanti kita akan pindah-pindah ke sana kemari. Dan sebelum dimulai, kalau misalnya ada rekan-rekan yang mau nyawer, boleh banget tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan langsung kita lanjut ke videonya. Part 73. Part kali ini gue ambil dari light novel dari Magic Emperor bab 436 sampai dengan 441. Kenapa 436? Karena kemarin itu belum sampai tuntas 436-nya. Nah, kita lanjutkan hari ini. Setelah Chu Bijun dan rombongannya pergi dari tempat itu, di sana masih ada Zuo Fan serta Zue Qin. Zue Qin kini tampak memuji Zuo Fan. "Steward Zuo, alasan Anda sungguh luar biasa sempurna. Tapi kenapa Anda melarang saya untuk memberitahu semuanya pada mereka sejak masih di perjalanan? Jujur saja telingaku sampai merasa sakit ketika mendengar ocehan dari wanita yang bernama Peony itu. Dia terus mengoceh sepanjang jalan." Zuo Fan kini tampak tersenyum dan dia berkata, "Kak Zue Qin, apa kamu tahu perbedaan antara beralasan dan dipaksa untuk mengatakan sebuah alasan?" Zue Qin menjadi bingung dan dia hanya memandang Zuo Fan untuk menunggu penjelasannya. Zuo Fan pun kemudian tertawa lalu dia menjelaskan, "Beralasan itu adalah saat di mana kita mencoba memberitahu sebuah alasan supaya tidak disalahkan. Namun, itu cenderung tidak dipercayai. Tapi saat kita membuat mereka terus bertanya-tanya dan mendesak kita untuk memberikan alasan, maka saat itu juga kita bisa memberikan sebuah alasan dan itu akan membuat mereka percaya dengan mudah. Terlebih jika alasan itu dikatakan oleh pihak ketiga. Dengan begitu mereka tidak akan bisa memiliki celah untuk menyalahkan kita lagi." Nah, ini satu trik dari Zuo Fan kalau misalnya kalian disalahkan bini ataupun pacar kalian. Cari orang ketiga untuk meyakinkan. "Sekarang Menara Huayu sedang menderita dan aku telah menabur arang di atas salju. Dengan begini mereka tidak akan pernah meragukanku lagi. Mereka hanya akan menaruh kebencian mereka pada gerbang kekaisaran. Dengan cara ini, aku juga akan melahap dua pilar lainnya. Sekarang, akhir dari permainan ini sudah semakin dekat." Ngomong-ngomong Kak Zue, dari sudut pandangku, gerbang kekaisaran sebentar lagi akan mengarahkan pedangnya pada pavilion Qianlong dan juga mansion Jianhou. Maka, kirimilah mereka surat supaya mereka segera berlindung ke keluarga Luo." "Baik Steward Zuo," jawab Zue Qin. Tapi saat ini dia begitu penasaran akan sesuatu. Jadi Zue Qin pun bertanya, "Steward Zuo, dari sudut pandang saya saat ini, Anda adalah orang yang ingin mencaplok ketiga keluarga. Lantas kenapa Anda begitu yakin kalau mereka akan menurut dengan perkataan Anda dan mempercayai Anda 100%? Zuo Fan pun tertawa. Dia kemudian berkata, "Itu memang benar. Tapi dari sudut pandang mereka, aku bukanlah orang yang akan menghancurkan keluarga mereka. Ini semua terjadi karena keadaan, di mana gerbang kekaisaran yang menghancurkan keluarga mereka. Dan dari sisi mereka, aku hanyalah orang yang mencoba untuk mencegah situasi menjadi semakin buruk dan memberikan mereka perlindungan. Jika mereka tidak mau menerima tawaranku, maka pada akhirnya mereka sendirilah yang akan dihancurkan." Zue Qin masih sulit untuk menangkap maksud dari Zuo Fan, tapi dia pun akhirnya mengangguk. Zuo Fan kemudian bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kabar tetua Qiu?" "Steward Zuo tidak perlu khawatir. Semua berjalan sesuai dengan instruksi Anda. Setelah kami bertemu dengan Menara Huayu, kami pun berpisah. Aku diberi tugas untuk mengantarkan orang-orang ini kembali dengan selamat, sedangkan orang tua itu tetap berada di sana dan beberapa pasukan untuk kemudian menjarah makam leluhur begitu gerbang kekaisaran meninggalkan Menara Huayu.
jawab Suekin. Mendengar ini Zofan pun tersenyum. Dia adalah iblis yang sesungguhnya. Zofan tidak hanya merampok musuhnya, tapi dia juga tidak ragu untuk menjarah makam leluhur dari sekutunya sendiri. Dengan begitu Zofan pun tertawa lalu dia berkata, "Bagus. Di sisi lain, sekarang Tetuali dan Tetuayan sedang bergerak untuk menaklukkan istana Raja Obat. Ketika mereka kembali nanti, pergilah bersama mereka berdua untuk menaklukkan Merrywood." "Baik," jawab Suekin yang kemudian membungkuk. Setelah itu Zofan pun melangkah pergi untuk melihat gua bawah tanah yang beberapa waktu lalu sudah ia bangun. Setelah dia memasuki gua itu, dia segera memberikan isyarat pada semua orang yang ada di dalam sana untuk segera keluar. Dia kemudian berjalan dan melihat ke sekeliling, di mana di sana ada begitu banyak mayat yang dimasukkan ke dalam lubang dengan pola yin yang tai chi, di mana setiap lubang itu dikelilingi oleh batu roh dan juga ditempati oleh satu mayat leluhur serta satu boneka kayu yang merupakan agen intelijensi dari keluarga Luo. Dan di sisi boneka kayu itu juga diletakkan sepasang sayap binatang roh pemberian dari Kunpeng. Perlahan Zofan berjalan ke pusat formasi dan kemudian berkata dengan keras, "Sekitar 10 tahun lalu, aku meminta Komandan Pang untuk melatih kalian kultivasi jalan iblis. Tapi sayang sekali kalian tidak memiliki bakat dan gagal dalam perlatihan ini. Tapi aku tahu bahwa kalian ingin berguna bagi keluarga Luo. Jadi aku meminta Lei Yunting untuk mengajari kalian kultivasi 10.000 nafas. Dengan begitu, kalian menjadi intelijen terkuat kami dan kultivasi kalian pun benar-benar melesat dengan cepat. Tapi setelah semua jasa kalian ini, aku tidak mungkin mengabaikan kalian dan membiarkan kalian terus seperti ini selamanya. Aku akhirnya telah menemukan sebuah cara untuk memberikan kehidupan baru untuk kalian. Dan hari itu telah tiba. Sekarang kalian dapat menjadi pasukan terkuat di kekaisaran ini." Mendengar ini, gelombang fluktuasi memancar dari para boneka kayu ini. Mereka mengatakan isi pikiran mereka pada Zofan. Saat mengetahui apa yang mereka katakan, Zofan pun tertawa. "Kalian bertanya apa kalian bisa bergerak? Kalian tidak hanya bisa bergerak, kalian akan benar-benar mendapatkan kembali kebebasan kalian dan kalian akan menjadi penjaga terkuat dari keluarga Luo yang telah menjadi mimpi kalian selama ini. Dan keluarga Luo benar-benar akan bangga pada kalian di masa depan." Gelombang fluktuasi kembali meledak seolah-olah menjadi tanda kebahagiaan dari semua boneka kayu ini. Zofan pun kini tersenyum. Pada awalnya dia hanya ingin membuat boneka humanoid untuk melawan kekaisaran nantinya. Namun Kunpeng telah memberikan apa yang benar-benar dia butuhkan. Bahkan dia memberikan lebih dari yang Zofan butuhkan. Dengan begitu Zofan pun menemukan cara lain untuk memastikan kemenangannya dalam permainan ini. Ini adalah alasan kenapa Zofan sebelumnya mengatakan kalau kaisar itu telah memprediksi setiap langkahnya, tapi sayangnya kaisar tidak bisa memprediksi metode apa yang akan Zofan gunakan. Dengan munculnya tentara baru dari keluarga Luo ini, kekuatan mereka akan meningkat secara drastis. Kini senyuman dingin muncul di sudut mulut Zofan. Segera dia membentuk sebuah segel di tangannya dan meneriakkan sebuah mantra yang cukup panjang. Lalu tanah mulai bergetar dan formasi di tanah itu pun mulai bercahaya. Di luar petir tampak menyambar-nyambar dan langit seolah hendak menghancurkan bumi. Seluruh gunung angin hitam kini dilanda oleh kepanikan. Bahkan Ju Bijun yang berencana untuk istirahat pun sampai melompat karena terkejut. Tapi prosesi sudah dimulai. Kilatan listrik mengalir di setiap sudut formasi dan mulai menyambar ke segala sesuatu yang ada di dalam lubang itu. Perlahan semuanya mulai melebur dan menyatu dengan boneka kayu yang ada di dalam lubang itu. Pemandangan ini jujur saja seperti saat Zofan sedang melakukan pemurnian tubuh. Tapi yang membedakan pemurnian tubuh ini jauh lebih mudah. Lantaran semua orang yang ada di dalam sana itu tubuhnya sudah mati
Jadi mereka tidak akan merasakan rasa sakit sedikit pun saat penggabungan dimulai. Belum lagi, Zovan juga tidak khawatir tentang keruntuhan jiwa dari orang-orang ini, karena kultivasi dari semua orang yang ada di sana itu dikembangkan dan berfokus pada kekuatan jiwa. Jadi jiwa mereka saat ini sangatlah kuat. Setelah semua cairan itu akhirnya menyatu dengan tubuh kayu ini, perlahan daging dan darah mulai terbentuk. Dan setelah Zovan membentuk sebuah segel lagi, semuanya mulai menyatu dan perlahan mulut dari boneka kayu itu mulai terbuka. Zovan kemudian memasukkan pil tingkat 3 yang sebelumnya dibuat oleh bawahan dari tetua Yan, dan efeknya pun perlahan mulai terlihat. Kini para boneka kayu itu memiliki tubuh layaknya seorang manusia dan perlahan kelopak mata mereka pun mulai terbuka. Akhirnya pemurnian selesai. Semua boneka kayu ini telah terlahir kembali dan dengan begitu mereka akhirnya bisa melihat dunia. Mereka mulai menangis dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Zovan pun kini tampak tersenyum dengan puas. Apa yang dia lakukan ini sudah benar-benar menentang kehendak dunia. Tapi semua ini adalah pencapaian yang sungguh luar biasa. Segera formasi yang melindungi Gunung Angin Hitam pun ia aktifkan dan kabut mulai menyelimuti setiap sudut dari Gunung Angin Hitam. Zovan sadar bahwa apa yang ia lakukan hari ini bisa saja menjadi bencana jika sampai orang luar mengetahuinya. Jadi dia segera menyembunyikan semuanya dan menjadikan ini sebagai kartu trufnya nanti. Setelah memastikan semua kembali terkendali, Zovan kemudian tertawa dan berbalik meninggalkan gua itu. Hari ini keluarga Luo telah kembali mendapatkan pasukan yang overpower dan masih bersembunyi di bawah dunia. Di luar gua banyak orang yang bertanya-tanya, namun tidak ada yang berani menanyakan itu pada Zovan. Semua kembali menjadi tenang seiring berjalannya waktu, hingga tidak terasa beberapa bulan pun akhirnya terlalui. Selama masa ini juga gerbang kekaisaran telah membawa sekutunya untuk meratakan pavilion Qianlong dan mansion Jianhou. Tapi penaklukan dari kedua pilar ini tidak berlangsung lama, lantaran mereka sudah berkaca dari pengalaman Menara Huayu. Jadi setelah mereka mendapatkan peringatan dari Zovan, mereka segera bergegas untuk pergi dari kediamannya menuju kediaman keluarga Luo. Sehingga gerbang kekaisaran dapat menaklukkan markas dari mansion Jianhou dan juga pavilion Qianlong hanya dalam beberapa minggu. Namun kedua pilar itu tidak benar-benar kehilangan banyak hal kecuali markas mereka. Mereka berhasil memindahkan hampir semua orang untuk mengungsi ke kediaman keluarga Luo. Tapi sisi yang tidak mereka tahu adalah Zovan itu orang yang paling diuntungkan di sini, lantaran dia juga mengutus para tetua dari keluarga Luo untuk menjarah makam leluhur dari setiap pilar yang sudah hancur. Dia tidak peduli musuh ataupun sekutu, semuanya ia ambil tanpa pandang bulu. Ini dia bisa mendapatkan banyak tubuh berkualitas dari leluhur masing-masing pilar. Andai saja mereka semua itu tahu hal yang dilakukan oleh Zovan ini, maka mereka pasti akan memusuhi Zovan seumur hidup. Dengan semua yang ia dapatkan ini, Zovan telah berhasil menghasilkan puluhan ribu pasukan di ranah penempaan tulang dengan kekuatan jiwa yang sudah berada di ranah surga yang mendalam. Selain itu, ada juga beberapa elit yang bahkan lebih kuat lagi. Tapi mereka semua kini masih disembunyikan di dalam gua bawah tanah. Hari terus berganti dan sebentar lagi rapat dari keluarga Luo akan segera dimulai. Situasi kekaisaran saat ini cukup kacau, terlebih ke-6 pilar benar-benar sudah dihancurkan, dan masing-masing tentu sudah dilahap oleh pilar yang tersisa. Kini kekaisaran benar-benar terbagi menjadi dua kubu, yaitu keluarga Luo dan gerbang kekaisaran. Sedangkan untuk keluarga kekaisaran sendiri itu masih terlihat tidak ambil tindakan atau pasif gitu. Sekarang di aula utama keluarga Luo semua orang telah berkumpul untuk melakukan rapat. Dan di tengah semua orang di sana ada Yunhai yang tampak duduk di kursi patriark. Tentu dia didampingi oleh Zovan.
Zofan melihat semua orang lalu dia pun berkata, gerbang kekaisaran telah melampaui batas. Dia telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Maka perang tidak lagi bisa dihindari. Hidup atau mati kita harus berjuang sampai akhir. Long Jiu pun tampak berkata dengan dingin, jika hal ini terjadi di masa lalu, kami tidak akan pernah berani untuk melawannya. Tapi saat ini kami memiliki Steward Zuo. Dengan menggabungkan kekuatan kita hari ini, kita akan bertarung habis-habisan dan menghancurkan gerbang kekaisaran apapun yang terjadi. Benar, kita harus menghancurkan mereka, teriak semua orang yang ada di ruangan itu. Zofan melihat antusias dari semua orang dan kilatan cahaya melintas di matanya. Ini sudah berjalan seperti yang dia inginkan. Maka Zofan mengulurkan tangannya, kemudian dia berkata, jangan khawatir, semua orang sudah mengerti tentang moto keluarga Luo kami. Kami akan menjunjung tinggi kebijakan dan kebenaran. Dan atas nama keluarga kami berjanji untuk memenangkan pertarungan ini dan membalaskan dendam kalian. Tapi karena itu kami membutuhkan semua kepercayaan dan dukungan dari kalian. Kita akan bertarung habis-habisan setelah ini. Tentu kami akan melakukannya, kata semua orang yang ada di sana. Mereka kini benar-benar terbakar oleh api semangat dan rasa ingin balas dendam. Hanya saja pipi Luo Yunhai tampak memerah ketika mendengar semua ini, dan para tetua dari keluarga Luo pun tampak menahan tawa mereka. Semua orang kini seperti lupa siapa sebenarnya Zofan itu. Mereka dibutakan oleh amarah mereka pada gerbang kekaisaran. Yunhai tahu benar posisi mereka saat ini. Jadi dia pun berdiri dan dengan sungguh-sungguh dia berkata, semuanya, sekarang aku akan menyusun rencana perang untuk gerbang kekaisaran dan memberikan keadilan untuk kita semua. Setelah mendengar ini, Zofan tidak bisa menyembunyikan senyumannya. Akhirnya kini Yunhai benar-benar memiliki karakter dari seorang patriark. Dia juga bisa menilai situasi dan membuat keputusan yang paling tepat saat ini. Dan begitulah rapat dari keluarga Luo pun mulai berjalan. Di sisi lain, gerbang kekaisaran juga tampaknya telah menyusun rencana perang untuk melawan keluarga Luo. Dan sebentar lagi, sepertinya perang memang akan benar-benar pecah. Lalu saat rapat di pihak gerbang kekaisaran telah selesai, Leng Wuchang berjalan mendekati Yao Ming. Dia tampak tersenyum lalu kemudian dia berkata, Tuan Yao Ming, saya dengar bahwa Anda sangat akrab dengan pangeran kedua. Apakah itu benar? Benar, dia sangat mempercayaiku saat ini, kata Yao Ming dengan bangga. Bagus, kalau begitu segeralah kembali ke sisi pangeran kedua terlebih dahulu. Meskipun sekarang kita berada di sisi yang sama dengan Suge Changfeng, tapi rubah tua itu tidak bisa diandalkan selamanya. Jadi untuk lebih amannya sekarang pergilah ke sisi pangeran kedua dan melakukan beberapa tindakan. Lalu saat perang mulai pecah, Anda harus membuat keributan supaya kekaisaran tidak menjadi nelayan yang mendapatkan banyak keuntungan. Yao Ming kini tampak menyipitkan matanya setelah mendengar ucapan dari Leng Wuchang. Seolah dia itu sudah tahu apa yang dipikirkan oleh Leng Wuchang. Lalu dia pun tersenyum serta berkata, Anda benar-benar memiliki pemikiran yang sama dengan Zofan. Leng Wuchang sedikit terkejut, tapi kemudian dia menyadari dan tertawa. Ternyata dia juga telah memberimu tiket untuk melarikan diri, kata Leng Wuchang. Dan begitulah kedua orang itu kemudian tertawa bersama-sama. Mereka adalah pemegang tiket yang diberikan oleh Zofan. Jadi tentu saja sudah terjawab siapa impostor kita. Waktu kemudian terus berjalan dan akhirnya deklarasi perang dari kedua belah pihak pun telah diumumkan. Tentu ini membuat seluruh kekaisaran menjadi gempar. Dari sisi gerbang kekaisaran, mereka mengatasnamakan keadilan dan menyebut Zofan serta keluarga Luo itu sebagai pemberontak dan menentang kekuasaan kaisar. Dengan begitu, mereka menyatakan perang dan berjanji untuk menghancurkan keluarga Luo serta sekutunya. Sedangkan
Di sisi Zovan, mereka mengatakan kalau gerbang kekaisaran itu telah menghasut kaisar sehingga kaisar membuat keputusan yang keliru. Dengan begitu, sebagai pilar ke-8, keluarga Luo bersumpah untuk membebaskan kaisar dari cengkraman gerbang kekaisaran. Dan dengan begini, semua keluarga kecil menjadi kebingungan dan tidak tahu siapa yang harus mereka ikuti. Belum lagi, kaisar sendiri tidak mengeluarkan dekretnya. Jadi ini membuat suasana menjadi semakin keruh. Lagi pula, kekaisaran adalah milik dari kaisar. Jadi jika kaisar belum membuka mulut, publik pun akan sulit untuk menentukan pilihan mereka. Di sisi lain, kaisar memang tidak berniat untuk mengambil sikap. Dia tahu benar siapa pengkhianat dan siapa yang memiliki kesetiaan. Dan kedua kubu ini benar-benar adalah pengkhianat yang mencoba untuk menggunakan namanya. Ini semua sesuai dengan rencana yang ia buat. Jadi kenapa dia harus mendamaikan kedua sisi ini? Dia sekarang sedang menikmati pertunjukan ini dan berniat membiarkan keduanya bertarung habis-habisan. Dan waktu pun terus berlalu. Kedua sisi saling menghimpun kekuatan sebagai persiapan perang. Di sisi lain, Wang Pu Tianyuan kini tampak kesal dan mengutuk. Orang tua itu benar-benar pura-pura tuli dan bisu. Dia menutup mata pada semua keadaan ini. Dia seperti sengaja untuk mengadu kita dengan Zovan. Leng Wuchang kini tampak berjalan dan dengan tenang dia berkata, "Patriark tidak perlu marah-marah. Bukankah kita sudah menebak semua ini akan terjadi? Kita juga sudah menyiapkan antisipasinya. Saat ini keluarga kekaisaran hanya ingin menjadi nelayan dan tidak ingin mengalami kerugian. Tapi sayangnya, kami tidak bisa membiarkan itu begitu saja. Sebentar lagi pemberontakan akan terjadi dan jika semuanya berjalan dengan baik, kita bisa menggunakan ini untuk menghimpun lebih banyak pasukan lagi. Dengan begitu, dia tidak akan bisa menjadi nelayan lagi." Maksudnya adalah kaisar, kata Leng Wuchang sambil tersenyum dan cahaya melintas di matanya. Di sisi lain, Zovan pun tampak masih tenang. Dia hanya menunggu dimulainya perang. Bahkan dia sudah memprediksi semua respon dari kaisar ini. Sekarang semuanya pun berjalan sesuai dengan rencananya. Di sisi lain, di dalam ibu kota kekaisaran, saat ini kaisar sedang duduk di atas tahtanya. Terlihat matanya terpejam untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba cahaya aneh melintas dari matanya. "Menteri Dugu, sudah saatnya untuk bergerak," kata kaisar. "Yang mulia, silakan memberikan perintah," kata Zantian sambil membungkuk dengan penuh rasa hormat. Kaisar tampak mengambil nafas panjang dan kemudian dia berkata, "Menteri Dugu, kuperintahkan kamu memimpin jutaan pasukanmu untuk menghancurkan para pengkhianat. Pahami dengan benar apa yang harus kamu lakukan sebelum kamu bertindak." "Dimengerti, Yang Mulia," kata Zantian sambil menghela nafas. Zantian menyadari bahwa perintah kaisar ini sungguh ambigu dan tidak jelas. Kaisar hanya memintanya untuk memusnahkan para pemberontak, tapi siapa sebenarnya yang disebut sebagai pemberontak ini? Apakah dia harus menghancurkan kedua kubu saat ini? Dia tidak bisa memahami semuanya. Dan yang paling membuat hatinya berat adalah dia harus melawan putranya sendiri. Setelah itu Zantian kemudian berkata, "Yang Mulia, saat saya nantinya pergi meninggalkan ibu kota, maka ibu kota akan menjadi kacau. Saya jadi sedikit khawatir." "Tidak masalah," kata kaisar memotong. "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku, karena aku punya rencanaku sendiri. Kamu bisa pergi dengan tenang, dan semua tindakanmu nanti akan menjadi penentu masa depan dari kekaisaran. Saat ini, kekaisaran sedang dalam krisis, jadi kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut," jawab kaisar. "Baik," kata Zantian sambil membungkuk lagi, lalu kemudian segera meninggalkan tempat itu. Kaisar memandang kepergian dari Zantian, dan kemudian dia tampak menghela nafas serta bergumam, "Jangan salahkan aku jika ini begitu kejam untukmu. Tapi ini semua demi kebaikan dunia."
Dan dalam beberapa hari kemudian, berita tentang kepergian dari Zantian dari ibu kota segera menyebar ke seluruh penjuru kekaisaran. Zhou Fan dan Huang Putian Yuan pun tampak tersenyum dingin setelah mendengar hal ini. Mereka benar-benar sepemikiran bahwa akhirnya kaisar mulai bergerak. Di sisi lain, Zhuge Changfeng tampak keheranan ketika mendengar berita ini. Lalu tiba-tiba sosok wanita keluar dari dalam tanah dan kemudian dia berkata dengan gembira, "Perdana Menteri Zhuge, sekarang bahkan Menteri Dugu Zantian juga sudah meninggalkan ibu kota. Ini adalah kesempatan emas bagi kita. Kita harus segera bertindak." "Tunggu," kata Zhuge Changfeng. Dia masih tampak berpikir saat ini. Hu Liancai melihatnya dengan penuh ketidaksabaran, lalu dia pun mendesak, "Perdana Menteri, apa yang Anda tunggu? Semua kekuatan kaisar telah dikirim pergi dan tidak ada satupun yang menjaganya saat ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Para petinggi juga sudah mendesak kami dan kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Zhuge Changfeng masih tetap diam dan tampak berpikir. Setelah beberapa saat, dia kemudian menggelengkan kepalanya dan kembali berkata, "Tunggu. Menunggu lagi? Apa Anda sudah menjadi seorang perempuan hingga kehilangan semua keberanian Anda? Apa yang sebenarnya Anda khawatirkan?" kata Hu Liancai dengan penuh amarah. Setelah itu Hu Liancai pun kemudian berbalik dan meninggalkan Zhuge Changfeng. Lalu setelah Hu Liancai pergi, Zhuge Changfeng tampak memandang langit dan tenggelam dalam pikirannya. Sampai dua buah sosok muncul di belakangnya. Itu adalah tetua Yin dan Yang. Mereka memandang Zhuge Changfeng lalu berkata, "Perdana Menteri, apa yang menjadi kekhawatiran Anda kali ini?" Zhuge Changfeng pun kemudian menjawab, "Kalian sendiri yang mengatakan untuk mengenali musuh sebelum melakukan pertarungan. Tapi aku tidak bisa menebak apa yang orang tua itu pikirkan saat ini. Selain itu, aku masih harus mempertimbangkan keberadaan dari penjaga naga yang tersisa. Jika sampai kita gegabah, maka semua rencana kita hanya akan membawa bencana." Ketika keduanya mendengar ini, mereka pun mengangguk. Namun setelah itu, tetua Yang kemudian berkata, "Tetapi Perdana Menteri, saya memiliki sebuah pemikiran jika Anda ingin mendengarnya. Menurut saya, dengan kepandaian Anda dan juga kecakapan kami dalam mencari informasi, seharusnya tidak ada sedikit pun informasi yang dapat disembunyikan dari kita, terutama tentang keberadaan dari dua penjaga naga yang tidak pernah bisa kami temukan. Menurut saya, itu hanyalah bualan dari kaisar untuk menakut-nakuti lawannya, sehingga kita ragu-ragu untuk mengambil keputusan." Mendengar ini, Zhuge Changfeng sampai tersentak. "Maksudmu, orang tua itu mungkin saja hanya berbohong tentang 5 penjaga naga itu? Apa dia sudah menebak kejadian hari ini sejak lama dan menyiapkan kepalsuan sehingga semua orang mempercayainya? Jika memang seperti itu, maka jika kita tidak mengambil tindakan ini sekarang, itu sangat merugikan. Apa aku benar-benar telah jatuh dalam permainan dari orang tua itu selama ini?" Zhuge Changfeng saat ini masih terus berpikir. Lalu dia menghela nafas panjang dan kilatan cahaya melintas di matanya. "Sekarang pergi dan beritahu semua orang untuk melakukan persiapan." Akhirnya, Zhuge Changfeng pun mulai bergerak. Mari kita pindah lagi. Di sisi lain, kini pangeran kedua tampak mondar-mandir dengan wajah gelisah. Lalu tiba-tiba seseorang muncul di hadapannya. Lalu saat dia mengetahui siapa orang ini, pangeran kedua menjadi sangat gembira dan segera menghampirinya. "Tuan Yao Ming, akhirnya Anda telah kembali. Situasi saat ini..." "Ya, saya sudah tahu," potong Yao Ming. Lalu dia pun berkata, "Yang mulia, sudah saatnya kita untuk bertindak." "Benarkah?" kata pangeran kedua dengan penuh semangat. Akhirnya malam pun tiba. Di sana kini telah berkumpul pangeran kedua, Yao Ming dan juga para jenderal yang berada di bawah pimpinan dari pangeran kedua. Mereka semua adalah para penjaga ibu kota kekaisaran.
"Kenapa mereka belum juga datang?" kata pangeran kedua dengan penuh rasa khawatir. Saat ini mereka ini sedang menunggu laporan dari mata-mata yang dikirimkan oleh pangeran kedua. Yao Ming hanya tertawa di sudut karena melihat sikap dari pangeran kedua yang begitu tidak sabaran. Tapi dia juga tidak mencoba untuk menenangkannya. Setelah beberapa waktu, akhirnya beberapa bayangan datang memasuki ruangan itu. Pangeran kedua kini tampak gembira dan berkata, "Bagaimana dengan situasinya?" "Yang mulia, pasukan dari Menteri Dugu sudah pergi jauh meninggalkan ibu kota. Bahkan jika ibu kota dalam kekacauan, mereka tidak akan sempat untuk kembali," jawab salah satu dari mata-mata itu. Pangeran kedua kini tampak menyeringai. Tampaknya pasukan penjaga benar-benar telah meninggalkan ibu kota kekaisaran. Sekarang hanya tinggal kaisar seorang diri. "Lang, pergilah dan perintahkan pasukanmu serta bawa 3.000 pasukan untuk menyerang istana dan paksa kaisar untuk turun tahta. Aku akan menjadi kaisar baru sebentar lagi." "Baik, Yang Mulia," jawab Nalang, salah seorang jenderal di tempat itu. Mendengar ini semua pasukan menjadi semakin bersemangat. Mereka berpikir bahwa sebentar lagi mereka akan naik jabatan dan menjadi penguasa baru. "Sebentar lagi aku akan menjadi kaisar dan akan kubuktikan pada orang yang menyebutku tidak punya takdir kaisar bahwa dia telah salah besar," kata pangeran kedua dengan penuh ambisi. Segera setelah itu, pangeran membuat pengaturan dan penyerangan ke istana kaisar. Sedangkan Yao Ming, dia hanya berdiri diam di sudut ruangan. Dia sama sekali tidak memberikan sarannya dan justru tersenyum seolah dia itu menyembunyikan sesuatu. Dalam waktu singkat, kini ibu kota kekaisaran sudah dipenuhi dengan para tentara yang berjaga di sepanjang jalan. Selain itu, mereka juga menjaga setiap rumah dari para petinggi kekaisaran untuk membatasi pergerakan mereka. Kini semua orang di ibu kota kekaisaran benar-benar berada di bawah kendali pangeran kedua. Di sisi lain, Zhuge Changfeng dan beberapa penjabat kekaisaran juga tampak berkumpul di dalam kediaman Zhuge Changfeng untuk membahas rencana tindakan yang akan mereka ambil. Lalu saat mengetahui kalau kediaman Zhuge Changfeng juga dikepung oleh para tentara ini, semua orang menjadi geram. Hanya Zhuge Changfeng yang masih bisa tertawa di situasi seperti ini. Setelah itu, Zhuge Changfeng pun memberikan beberapa pemahaman pada mereka semua, sehingga pada akhirnya situasi kembali terkondisikan dan tidak ada yang mengambil tindakan yang tidak diperlukan. Di sisi lain, di dalam istana kaisar, kaisar masih ada di depan meja dan melihat semua rencananya. Lalu seorang pelayan tampak berlari dengan panik dan memberikan laporan. "Yang Mulia, gawat! Ini sungguh gawat." "Kenapa kamu begitu panik? Bicaralah dengan perlahan," kata kaisar dengan tenang. Lalu setelah mengambil beberapa nafas, pelayan itu berkata, "Pemberontakan! Ada pemberontakan, Yang Mulia. Sekarang pasukan militer tengah mengepung ibu kota dan hendak memaksa kaisar turun tahta." Kaisar tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ini adalah sesuatu yang berada di luar prediksinya. Lalu kaisar berjalan ke arah jendela dan melihat keluar. Ketika melihat hal ini, pelayan itu segera memohon, "Yang Mulia, itu berbahaya. Tolong segera gunakan jalur rahasia untuk melarikan diri." "Bodoh, aku adalah kaisar dan seluruh dunia ini adalah milikku. Aku tidak punya alasan untuk melarikan diri. Aku ingin melihat siapa dalang dari semua keonaran ini," kata kaisar dengan api amarah di matanya. Pelayan itu tidak lagi berani bicara setelah melihat amarah dari kaisar. Lalu kaisar berjalan dan hendak keluar dari ruangannya. Dan tiba-tiba gelombang energi meledak. Kaisar buru-buru melihat dan ternyata para penjaga istana telah dikalahkan. Akhirnya pintu ruangan itu pun terbuka dan para pasukan pemberontak mendesak masuk. Kaisar melihatnya dengan tatapan serius, dan setelah dia melihat siapa dalang dari kejadian ini, matanya pun memadat.
Pangeran kedua, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membawa penjaga keamanan masuk ke istanaku? Ayah, ini adalah salahmu karena mempercayakan komando pasukan penjaga ke tanganku. Sekarang pasukan kepercayaanmu itu adalah pedang yang akan menurunkanmu dari tahta, kata pangeran kedua. Kaisar menatapnya dengan dingin. Kamu telah salah dalam menggunakan apa yang aku berikan. Jadi jangan salahkan aku jika kamu akan menyesalinya nanti. Ayah, kamu selalu kejam padaku. Aku tahu hanya ada kakak pertama di dalam hatimu, dan bahkan kamu tidak pernah memandangku sebagai calon penerusmu. Tapi hari ini akan kubuktikan bahwa aku akan mengambil kursimu, kata pangeran kedua dengan penuh amarah. Anakku, kau telah dibutakan oleh tahta. Aku tidak bisa menyerahkan ini padamu, karena jika aku melakukannya, kekaisaran akan hancur kurang dari 1 tahun, kata kaisar. Setelah mendengar ini, pangeran kedua menjadi semakin marah. Ayah, jangan pernah kamu menyalahkanku. Aku sudah memintamu secara baik-baik, tapi kamu tidak mau menurutinya. Maka ini adalah satu-satunya jalan yang bisa kuambil. Anakku, kamu tidur terlalu pagi sampai mengigau seperti ini. Segeralah bangun dan akui kesalahanmu, kata kaisar sambil mencibir. Ayah, kaulah yang memaksaku, teriak pangeran kedua. Apa kamu pikir kamu cukup kuat untuk membunuh ayahmu sendiri? Majulah, kata kaisar dengan santai. Bunuh dia, teriak pangeran kedua. Segera pasukan dari pangeran kedua menyerang dengan kekuatan penuh, tapi kaisar masih tampak tenang. Dia sama sekali tidak bergerak. Lalu sebuah teriakan terdengar jelas di sana. Kakak kedua, berhenti! Para pasukan masih terus bergerak maju ke arah kaisar, tapi tiba-tiba benturan pun terjadi. Di sana kemudian muncul para penjaga dari ranah Visidewa dan menghentikan gelombang serangan ini. Pangeran kedua tampak semakin geram dan melihat ke samping, dan itu ternyata adalah Yongning. Dia tampak begitu marah sambil menatap pangeran kedua. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Sebagai seorang pangeran, kamu telah melakukan tindakan yang tidak termaafkan. Cepat minta maaf pada kaisar. Diam kau Yongning, ini bukan urusanmu, bentak pangeran kedua. Kini pangeran kedua memalingkan wajahnya lagi dari Yongning dan kemudian menatap kaisar dengan tatapan dingin. Ayah, sejak terakhir kali Zhuofan membuat keributan besar di kekaisaran, semua penjagamu terluka parah. Belum lagi para penjaga naga juga sudah tidak ada di sini. Kamu sendirian sekarang. Lebih baik kamu menyerah dan jangan membuat dekret yang menyusahkan anakmu ini. Kaisar menatap pangeran kedua dengan tatapan jijik dan dia berkata, Pangeran kedua, sejak zaman kuno kaisar adalah sosok yang diwariskan secara turun-temurun. Bahkan jika kamu mau sebenarnya kamu bisa mengambilnya dariku sejak kamu kecil. Tapi sayangnya, kaisar kemudian tertawa sambil melihat pangeran kedua. Apa kamu tahu apa yang tidak kamu miliki? Itu adalah bakatmu dan takdirmu sebagai kaisar. Bakatmu tidaklah memadai sehingga kamu tidak akan pernah bisa mengambil tahta ini dariku. Pangeran kedua menjadi semakin geram ketika mendengar ini. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan kemudian berteriak, Ayah, akhirnya kamu mengatakan yang sebenarnya. Sejak kecil kamu memang tidak pernah melihatku. Aku tidak pernah masuk dalam jangkauan pandanganmu untuk menjadi penerusmu sebagai kaisar. Kau telah meninggalkanku sejak aku masih kecil. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku akan mengambil tahta itu dengan tanganku sendiri hari ini, teriak pangeran kedua. Tapi kaisar masih menatapnya dengan tatapan dingin dan tidak mengucapkan apapun. Pangeran kedua sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Bunuh dia. Tidak ada seorang pun di sini yang boleh hidup. Aku akan mengeluarkan dekret selanjutnya. Para pasukan pangeran kedua segera menjawab dengan penuh antusias. Ada sekitar 10 ahli di ranah Visidewa di sisi pangeran kedua. Sedangkan
Di sisi kaisar saat ini hanya ada 8 orang ahli di ranah visi dewa. Belum lagi, kaisar tidak memiliki ahli yang tidak tertandingi seperti Fang Qiubai di sisinya. Jadi sebenarnya ini benar-benar berat sebelah dan lebih menguntungkan pangeran kedua. Melihat situasi ini seharusnya tidak ada lagi harapan bagi kaisar untuk bertahan. Tapi entah kenapa, wajah kaisar masih tetap tenang sampai saat ini. Kini para pasukan dari pangeran kedua bergegas maju dengan niat membunuh yang luar biasa hebat. Lalu Yongning yang melihatnya dari samping pun berteriak, "Ayah, hati-hati!" Kaisar tampak tersenyum dengan ringan dan dia berkata, "Pasukan penjaga hantu, keluarlah." Lalu bayangan kaisar tiba-tiba meledak dan aura hitam menyebar ke segala arah. Segera sekitar 100 pasukan bayangan kembali menunjukkan jati dirinya. Walaupun mereka ini hanya berada di ranah surga yang mendalam, tapi mereka bahkan mampu melawan Li Jingtian dan juga pasutri dari keluarga Luo. Tanpa teknik kultivasi yang tepat, mereka adalah musuh yang tidak terkalahkan. Dan benar saja, begitu pasukan bayangan ini bergerak, pasukan dari pangeran kedua benar-benar dipukul mundur. Hanya ada para ahli di ranah visi dewa yang masih terus berdiri dengan penuh semangat juang. Tapi setiap kali para ahli di ranah visi dewa ini menyerang, mereka tidak bisa melukai pasukan bayangan ini sedikit pun. Hanya masalah waktu sampai pada akhirnya para ahli ini pun dipukuli dan ditaklukkan. Semua orang dari pasukan pemberontak yang melihat hal ini tidak lagi punya keberanian dan memutuskan untuk melarikan diri. Sedangkan pangeran kedua kini tampak kacau. Sebelumnya aku pikir para pasukan bayangan hanya digunakan sebagai mata-mata. Siapa yang menyangka mereka bahkan mampu melakukan perlawanan seperti ini. Sialan, ayah, apa ini adalah kartu trufmu? Teriak pangeran kedua. Tapi kaisar hanya menatap dengan dingin lalu dia menggelengkan kepalanya. Pangeran kedua, kau harus mengenali musuhmu sebelum memutuskan untuk berperang, atau pada akhirnya kau hanya akan menelan pil pahit. Segera salah seorang jenderal yang ada di sana kini tampak sangat kacau dan berkata pada pangeran kedua, "Pangeran, para pasukan bayangan ini terlalu kuat. Saya tidak menemukan cara untuk melawan mereka. Lebih baik kita segera kembali sebelum situasinya menjadi semakin buruk." Pangeran kedua mendengar perkataan dari jenderal ini, tapi dia ragu-ragu karena ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki. Dia sudah menyatakan diri sebagai pemberontak, dan jika dia mundur sekarang, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya di masa depan. Sayangnya, waktu tidak membiarkan pangeran berpikir terlalu lama. Para jenderal semakin mendesak dan pangeran kedua kehabisan pilihan. "Mundur!" teriak pangeran kedua dengan wajah penuh kegagalan. Lalu setelah mengatakan itu, para ahli di ranah visi dewa segera berkumpul dan melindungi pangeran kedua dan pergi meninggalkan tempat itu. "Kejar mereka!" teriak salah seorang penjaga. Tapi kaisar buru-buru melambaikan tangannya dan menghentikan mereka. "Lupakan, biarkan mereka pergi." Para penjaga menatap kaisar dan segera berlutut. Mereka tidak akan berani menentang perintah dari kaisar. Semua orang berpikir bahwa ini adalah kebaikan dari kaisar sebagai seorang ayah yang mengampuni kesalahan anaknya. Tapi sesungguhnya kaisar berpikir lebih jauh daripada hal itu. Sekarang karena serangan yang terjadi barusan itu membuat posisi mereka sedikit goyah, dan dia harus segera menstabilkan hal itu. Kalau tidak, mungkin musuh yang lain akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Lagi pula, sudah ada orang lain yang akan mengurus mereka. Jadi kaisar pun kini tampak tenang dan tersenyum. Di sisi lain, pangeran kedua memimpin pasukan pemberontak untuk meninggalkan ibu kota. Tapi kembang api melesat di udara seperti flare gun. Itu menjadi tanda bagi pasukan yang ada di luar ibu kota. Di sana kini sudah bersiap puluhan ribu pasukan untuk menangkap para pemberontak ini. Pangeran kedua terkejut ketika melihat pemimpin dari komando ini. "Kakak pertama, adik ketiga,
Apa kalian berniat untuk menangkapku di sini?" Pangeran pertama menatap pangeran kedua dengan tatapan dingin dan dia pun berkata, "Adik kedua, kenapa kamu memilih jalan untuk memberontak? Lalu bagaimana dengan keadaan kaisar saat ini?" Yuanchong pun tidak tinggal diam, dia buru-buru berkata, "Bagaimana dengan keadaan Yongning dan kaisar? Apa kamu tega melukai mereka, Kak?" "Adik ketiga, kamu tidak memiliki otak. Bukankah kamu sudah bisa menilai kalau saat ini akulah yang kalah?" kata pangeran kedua. Lalu pangeran kedua berbalik dan melihat ke arah pangeran pertama. "Dan kamu kakak pertama, aku tahu kamu telah lama menunggu kesempatan ini. Sekarang setelah kamu nangkapku sebagai pemberontak, kamu tidak akan lagi memiliki saingan untuk menjadi kaisar. Aku kagum dengan semua rencana dan aktingmu ini." Pangeran pertama tidak berniat untuk menjawab kata-kata itu. Dia hanya berkata dengan suara dingin, "Adik kedua, kamu terlalu banyak memikirkan segala sesuatu yang tidak penting. Sekarang kamu telah melakukan pemberontakan dan itu benar-benar membuatku khawatir pada keselamatan kaisar." Kakak pertama tidak perlu khawatir. Kaisar masih sangat sehat dan dia tidak akan memberikan tahtanya dalam waktu dekat. Jika kamu mau menunggu, maka kamu bisa menjadi penerusnya setelah beberapa dekade, kata pangeran kedua sambil mencibir. Tapi setelah mendengar ini, Yuanchong kemudian berkata, "Kakak pertama, syukurlah kita tepat waktu dan Yongning serta kaisar masih dalam keadaan baik-baik saja." Pangeran pertama menoleh dan kemudian tersenyum. "Kamu benar, Tuhan memberkati ayah." Lalu pangeran pertama menoleh ke arah pangeran kedua dan berkata, "Pangeran kedua, karena kamu telah melakukan pemberontakan hari ini, maka kamu harus menebus semua dosamu." Pangeran kedua pun mencibir, "Kakak pertama, kamu ingin menjatuhi hukuman padaku? Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu. Meski aku telah gagal hari ini, aku adalah penjaga kota, dan kekuatan dari penjaga kota masih berada di sisiku. Kamu tidak akan bisa menangkapku." "Benarkah itu?" kata pangeran pertama. Kemudian dia tersenyum dengan misterius, lalu dia berkata, "Wahai kalian para penjaga kota, kalian adalah orang-orang yang setia dan taat pada perintah pemimpin kalian. Hari ini kalian telah melakukan kesalahan. Kalian mungkin bisa pergi dari tempat ini, tapi selamanya kalian akan menjadi pemberontak dan buronan. Di seluruh kekaisaran semua orang akan memburu kalian dan mereka akan dianggap sebagai pahlawan jika bisa membunuh kalian." Begitu pangeran pertama mengatakan ini, para pasukan pemberontak ini pun langsung gemetar ketakutan. Mereka saling memandang satu sama lain dan menjadi semakin panik. Pangeran kedua tahu kemana arah pembicaraan ini dan semuanya bisa menjadi semakin runyam. Lalu pangeran pertama masih berkata lagi, "Kalian semua adalah prajurit yang setia. Kalian menjadi pemberontak hanya karena pemimpin kalian memutuskan untuk menjadi pemberontak. Tapi dengarkan aku. Selama kalian menyesali perbuatan kalian ini dan kalian berjanji untuk setia pada kaisar sekali lagi, maka aku atas nama pangeran pertama berjanji akan menghapus semua dosa kalian dan kalian akan tetap menjadi penjaga kota." "Kakak pertama," pangeran kedua kemudian berteriak dengan mata yang memerah. Segera dia menarik pedang yang merupakan senjata roh tingkat 5 untuk menyerang pangeran pertama. Tapi pangeran pertama sama sekali tidak gentar. Dia tampak tersenyum dan mengeluarkan belati yang juga adalah senjata roh kelas 5. Lalu benturan antara kedua senjata ini pun terjadi. Rebound dari serangan ini sangat besar bagi pangeran kedua dan kemudian memaksanya untuk mundur dan memuntahkan seteguk darah. Sedangkan pangeran pertama masih tetap berdiri dengan santainya sambil memegang belatinya. "Yang mulia pangeran kedua!" teriak para jenderal bawahan pangeran kedua. Mereka sangat khawatir sekarang, tapi meski begitu mereka enggan untuk bergerak. Terlebih setelah mendengar apa yang dikatakan oleh pangeran pertama sebelumnya. Pangeran pertama kini menatap semua orang dan berkata, "Kalian semua adalah orang yang hebat.
Kalian memiliki masa depan untuk diperjuangkan. Kenapa kalian masih khawatir kepada seorang jenderal yang telah kalah dalam perang? Dia tidak memiliki apapun lagi saat ini. Kalian harus berpikir ulang kepada siapa kalian harus mengabdi. Tapi jika kalian memang ingin menjalani hukuman bersama dengan saudaraku yang bodoh ini, aku pun tidak akan menghentikan kalian. Kalian seharusnya sadar bahwa pemberontakan adalah kejahatan yang paling serius, dan kalian tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang di seluruh kekaisaran. Lagi pula, kaisar juga memiliki 3 mata rantai kuno di sisinya. Siapapun yang mencoba untuk melarikan diri, dia tidak akan pernah bisa lepas dari 3 mata rantai kuno. Lebih baik sekarang kalian menyerah. Mendengar ini, semua orang itu tampak suram dan tidak berani bergerak. Satu persatu dari pasukan itu kini mundur dan tidak ada lagi yang berani membantu pangeran kedua. Pangeran pertama kini tertawa dan dia pun berkata, "Adik kedua, sekarang kamu tidak memiliki siapapun lagi di sisimu. Bahkan para penjaga kota juga bukan lagi bawahanmu. Dan kamu juga bukan lagi pangeran. Tapi kamu adalah seorang pemberontak. Kamu tidak punya pilihan lain selain menyerah." Di sisi lain, Yuencong tampak menggelengkan kepalanya dan kemudian melambaikan tangannya untuk menangkap pangeran kedua. Pangeran kedua sudah tidak lagi bisa melawan dan dia tidak memiliki harapan lagi. Tatapannya kini kosong seperti orang bodoh. Sudah terlambat untuk menyesali semuanya. Ini adalah akhir dari pangeran kedua. Dan see you again di next video. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan kalau misalnya ada yang mau nyawer Mimin, boleh banget tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Gue ucapin terima kasih banget dan bye.